Nah, sudah ada nih dok. Udah terdengar jelas? Sudah. Aman Ya, dokter, suaranya masuk dok. Ya, sudah. siap. Oke, tanpa berlama-lama nih, aku mau perkenalkan dulu Dokter Farika ke people semuanya. Nah, di sini Dokter Farika Noviana Kertawijaya sebagai Senior Medical Manager di PT Kalbe Pharma yang sudah menyelesaikan pendidikannya sebagai sarjana kedokteran di FK Trisakti pada tahun 1999 dan juga sudah menyelesaikan profesi kedokteran yang sama ya di FK Trisakti pada tahun 2002. Betul ya dok ya? Iya. Oke. Nah, sebelum saya mulai untuk diskusinya, saya juga mau menginformasikan kepada K-People semua bahwa banyak sekali hadiah menarik pada live kita pada hari ini yang akan dibagikan di akhir acara. Nah, caranya juga gampang banget nih. K-People tinggal berikan pertanyaan dengan format nama, kota asal, dan juga pertanyaan seputar kanker pada wanita. Ingat ya K-People, pertanyaan kita pada hari ini seputar pencegahan kanker pada wanita. Jadi, People sudah bisa nih mulai menyiapkan pertanyaan-pertanyaan menarik agar nanti bisa mendapatkan hadiah menarik dari kita. Nah, hadiahnya apa aja sih? Di sini kita memiliki voucher potongan tes kesehatan layanan di Onko dengan total hadiah sebesar Rp1.500.000 untuk 3 orang pemenang, saldo ilang senilai Rp125.000 dan juga poin dan poin senilai Rp125.000 untuk 5 orang pemenang. Selain itu ada lagi yang menarik yaitu kode voucher potongan layanan Onko hingga Rp50.000 untuk semua peserta IG Live kita pada hari ini. Jadi buat people yang belum follow IG One Onko dan juga kepoin buruan di follow dulu karena syarat untuk menjadi pemenangnya yaitu harus follow dulu IG kita. Nah, pastikan juga nih, People tetap bersama kami hingga akhir untuk kesempatan memenangkan hadiah-hadiah menarik tadi. Nah, tanpa berlama-lama aja nih, karena kayaknya banyak banget yang udah gak sabar nih di forum juga udah banyak banget yang bertanya. Langsung nanya aja nih ke Dokter Farika. Aku mau nanya ke Dokter Farika dulu nih dong. Halo Dokter Farika. Iya. Oke. Oh, kabar nih dok? Iya. Gimana? Oke. Jadi dok nih, seperti yang sama-sama kita tahu ya dok ya, kalau kanker ini kan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa aja ya dok. Tapi mungkin di sini banyak people yang sebenarnya tuh belum tahu kalau kanker itu tuh terjadinya tuh karena apa sih, dan juga jenis kanker apa aja yang paling banyak terjadi pada wanita sekarang-sekarang ini nih dok. Mungkin bisa bantu dijelaskan ke people. Iya, terima kasih ya. Halo K-People. Jadi kanker itu terjadi karena sel-sel yang tumbuh secara tidak terkendali dan dapat merusak ke jaringan tubuh lainnya. Nah, penyebab pasti kanker belum diketahui, tetapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kanker. Misalnya riwayat keluarga, pola makan yang tidak sehat, paparan lingkungan, dan juga infeksi virus seperti human papilloma virus. Nah, pada wanita, jenis kanker yang paling sering ditemui adalah kanker payudara, diikuti dengan kanker serviks, ovarium, dan kanker rahim. Oke, berarti emang kanker itu sebenarnya bisa karena multifaktor ya dok ya? Nggak Ya, cuma hanya dari paparan radikal bebas, kayaknya kan orang-orang banyaknya taunya radikal bebas nih penyebab kanker gitu, tapi ternyata enggak ya dok ya? Nggak hanya iya, dari itu gitu. betul. Ya, Oke, nah selanjutnya kalau untuk pencegahannya sendiri itu gimana sih dok? Mungkin ada pemeriksaan terkait kanker yang bisa dilakukan untuk mendeteksinya gitu, untuk mencegahnya. Gimana nih dok? iya. Jadi untuk pencegahan kanker, kita misalnya ngobrol kanker serviks ya, itu bisa dilakukan dengan melakukan vaksinasi HPV. Jadi vaksin HPV ini dapat melindungi kita dari infeksi virus HPV tipe 16 atau 18 yang merupakan penyebab 70% dari kejadian angka kanker serviks. Dan juga pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin itu sangat penting untuk deteksi kanker sejak dini. Nah, beberapa pemeriksaan yang dianjurkan untuk deteksi dini misalnya pap smear dan juga tes HPV ya untuk deteksi kanker serviks dan juga mamografi serta sadari untuk kanker payudara.
Oh gitu. Nah kalau untuk vaksin sendiri tuh ada waktunya nggak sih dok? Misalnya berapa tahun sekali atau mungkin satu kali aja seumur hidup atau gimana dok? Nah, untuk vaksinasi HPV ini sudah dapat dilakukan sejak usia 9 atau 10 tahun. Nah, memang diutamakan untuk wanita sebelum melakukan aktif hubungan seksual sudah melakukan vaksinasi HPV ini. Nah, vaksinasi HPV ini dilakukan biasanya 3 kali dalam 3 dosis. Jadi dosis pertama, lalu 2 bulan dosis kedua, lalu 6 bulan kemudian dosis yang ketiga. Berikut. Oke. Berarti sebelum dianjurkan, bisa dibilang dianjurkan sebelum wanita menikah gitu ya dok ya? Untuk Iya, vaksin dulu gitu. iya, vaksin dulu ya. Oke, nah selanjutnya aku juga mau bertanya nih ke narasumber kita berikutnya ada Mbak Tiara. Nah, kalau tadi kan Mbak Dokter Farika sebagai medical manager di Kalbe sudah mengedukasi kita nih lalu langkah apa sih dari Kalbe yang bisa membantu meningkatkan cakupan deteksi kanker ini nih Mbak? Mungkin ada solusi dari Kalbe sendiri gitu. Iya, oke Mbak Fitri. Mungkin saya sekalian nyambung ke beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ada dari Malang, ada dari Jogja, ada dari Bogor, Jakarta. Nah, rata-rata sudah aware untuk bertanya. Jadi kalau rekan ya, key people yang hari ini join di G-Live, biasanya dengar Kalbe itu kan identik dengan obat ya Mbak Fitri. Nah, justru kali ini kalau kita bicara kanker, udah bukan kantong kering, tapi memang penyakit kanker yang memang menjadi kita harus cegah gitu. Nah, sekarang Kalbe itu punya layanan digital namanya One On Call yang bisa divisit di website, alamatnya di www.oneonco.co.id. Jadi yang belum follow bisa follow Instagramnya atau bisa visit websitenya. Jadi website kami ini Mbak Fitri layaknya seperti e-commerce yang mungkin ya ibu-ibu atau para remaja sekarang itu lebih gampang cari tisu basah di e-commerce, lebih gampang beli tusuk gigi di e-commerce, beli bedak yang habis di e-commerce. Nah, harapannya seluruh kebutuhan, tapi memang kita fokuskan di kanker itu ada di One On Call. Jadi kalau ada yang nanya nih tadi dari Bogor, Jogja, Malang, Jakarta, gimana kita bisa mendapatkan ataupun aware terhadap pemeriksaan kanker, jangan khawatir, nggak perlu repot, langsung aja visit di www.oneonco.co.id. Oke, berarti emang sekarang semuanya sudah digitalisasi ya Mbak ya? Betul. Nah, berarti nanti Key People ini bisa langsung mengunjungi websitenya aja gitu ya Mbak ya? Ya, betul. Karena memang sekarang sudah digitalisasi, aksesnya juga cukup mudah nih Mbak Fitri. Jadi kita ini basisnya website, bukan aplikasi. Jadi kalau misalkan kita nih kaum ibu-ibu ataupun para remaja yang sukanya selfie, jadi memori handphone penuh, males ya download aplikasi. Nah, nggak perlu repot, karena memang OneOnCo ini kita desain memudahkan customer. Jadi ini kita basisnya website, bisa dibuka di browser manapun, bisa di handphone, laptop, atau gadget manapun, tidak perlu download ataupun membutuhkan space untuk menyimpan aplikasi. Nah, silakan bisa dibuka segala informasi terkait kanker, tidak perlu login juga, karena sekarang itu kadang, aduh males ya harus login ke sana, login ke sini, password sana sini, gitu. Semuanya free, kecuali jika memang membutuhkan layanan yang sifatnya berbayar, seperti pemeriksaan kanker di fasilitas kesehatan, lalu pembelian produk yang sifatnya memang harus ada purchase, berarti memang harus ada login seperti itu Mbak Fitri. Wah, sangat memudahkan sekali ya, karena kan emang kadang kalau misalnya ibu-ibu gitu ya, terkendalanya, aduh ribet nih harus login gitu, aduh harus download segala macam. Ternyata di Wanonku ini enggak ya, berarti bisa langsung kita akses tanpa harus login dan juga download aplikasi gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, sangat memudahkan sekali. Nah, lanjut lagi nih, aku ada pertanyaan lagi untuk Dokter Farika. Nah, gimana sih dok, kita tuh bisa tahu pentingnya deteksi dini kanker nih? Apakah mungkin kalau misalnya kita bicara usia, itu ada waktu tersendiri untuk deteksi kanker, atau mungkin ada kondisi tertentu yang mewajibkan kita atau mengharuskan kita untuk deteksi kanker, seperti apa nih dok? Iya, jadi kalau kita bicara tentang deteksi dini, maka sadari periksa payudara sendiri itu merupakan pemeriksaan rutin yang dapat dilakukan di rumah sejak usia 20-an. Jadi dengan sadari ini kita dapat membantu untuk mendeteksi perubahan pada payudara seperti benjolan,
perubahan ukuran, tekstur kulit, atau perubahan bentuk puting susu. Nah, untuk wanita yang sudah menikah atau aktif secara seksual, dapat melakukan tes HPV DNA atau pap smear, atau juga USG payudara untuk yang di bawah 45 tahun, atau mamografi bila sudah di atas usia 45 tahun. Jadi, ada banyak bentuk deteksi dini yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi kanker secara awal. Oke, berarti salah satunya dengan tadi sadari payudara sebenarnya bisa dilakukan sendiri ya dok ya? Iya, betul. Kita bisa lakukan sendiri di rumah. Nah, selanjutnya nih, apakah One Onco memiliki program yang mendukung pencegahan kanker tersebut ya sih Mbak Tiara, seperti yang tadi Dokter Farika sampaikan tuh ada berbagai macam kan ya? Ya, Mbak Fitri, ini kebetulan ada yang tanya juga nih ya, bagaimana bentuk support yang bisa diberikan kepada survivor kanker. Jadi kembali lagi tujuan dari PT Kalbe ini ya Mbak, selain sebagai industri farmasi terbesar, kita itu nggak berhenti berinovasi di situ aja. Makanya kita lahirkan website Wakonko untuk bisa memberikan informasi seputar kanker. Nah, tadi ada juga yang tanya, waduh kalau kayak gitu, Kalbe itu di Jakarta ya, berarti gimana dong saya yang ada di Bogor, saya ada yang di Malang? Jangan khawatir, karena Warnonco memang bekerja sama dengan seluruh fasilitas kesehatan yang memang memiliki modalitas deteksi dini. Jadi, kalau memang areanya di Bogor, buka aja Warnonco, pilih filter kota Bogor, nanti akan tampil seluruh fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini dan juga vaksin. Kalau Malang tinggal diganti aja kota Malang. Gitu. Jadi informasinya cukup lengkap, bisa dibaca secara mandiri. Misalkan mau vaksin HPV, sudah ada tuh detailnya. Vaksinnya jenisnya apa, bisa dilakukan di klinik apa, rumah sakit di mana, jam berapa, harganya berapa. Jadi kita memangkas antrian nih Mbak Fitri. Biasanya kan kita males ya kalau sebagai orang sehat ke rumah sakit tujuannya itu untuk deteksi dini, bukan sakit kita ya, tapi mendeteksi agar tidak sakit, tapi harus bergabung bersama orang-orang yang memiliki keluhan. Nah, terus perlu antri. Nanti dari registrasi, ke kasir, ke laboratorium, belum lagi ternyata, aduh saya mau dokternya cewek, kok dokternya cowok, nggak jadi deh, akhirnya pulang. Padahal kita udah meluangkan waktu untuk syuting. Nah, itu kan sayang banget. Jangan khawatir, seluruh proses itu Wanita yang handle. Jadi dari informasi, harga, pembayaran, schedule, itu kita semua yang bantu customer. Customer tinggal duduk manis, kalau tidak terjadwal, nanti tinggal datang ke vaskesnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mbak Fitri terkait program yang mendukung pencegahan kanker, kita tidak menyediakan informasi aja nih Mbak, tapi kita juga ada edukasi-edukasi. Jadi kita sering ke office to office, jadi mungkin karyawan-karyawati yang sudah jam 7 sampai jam 4 sore atau jam 9 sampai jam 6 sore duduk manis di kantor, nggak punya waktu untuk teredukasi, justru kita nih jadi Wanonco yang datang ke kantor. Lalu untuk sekolah, karena memang vaksin itu sudah gratis ya, tapi memang umurnya terbatas, baru di level kelas 5 dan 6 SD, kita edukasi dari level SMA sampai universitas, yang memang secara umurnya sudah cukup dan menuju jenjang pernikahan, tapi memang belum mendapatkan vaksinasi. Lalu kita juga menggandeng para komunitas sehingga kalau ini tidak juga secara digitalisasi, tapi secara offline-nya kita bisa bantu edukasi. Nah, untuk people yang hari ini misalkan butuh, aduh kayaknya kita ini didatengin One-on-One, boleh ya dengan kita, nanti kita datang gratis, semuanya dari kita, dokternya dari kita, nanti kita support games, support edukasi, dan yang lain-lainnya. Itu sih itu gambarannya. Wah, keren banget nih berarti ya Mbak. Bisa banyak banget support yang diberikan dari One Onco ini ya, dan free gitu kan. Oke, keren banget. Berarti untuk tadi juga kalau misalnya kita mau melakukan pemeriksaan, kita langsung buka aja One Onco, kita bisa pilih-pilih semua ya, termasuk Betul. begitu ya Mbak ya. Betul ya, biasanya kita di e-commerce itu kan pilih ya Mbak Fitri, harga termurah, toko terdekat. Nah, ini konsepnya sama. Bedanya yang dibeli udah bukan lagi skincare, udah bukan baju, tapi yang dibeli adalah kesehatan untuk kanker, baik itu vaksinasi atau deteksi dini seperti yang tadi disampaikan oleh Dokter Farika. Keren banget sih ini e-commerce-nya untuk kesehatan gitu ya Mbak ya. Berarti
kita tinggal buka, kita bisa pilih apa aja, kita mau cari apa ada di situ semua ya Mbak ya. Termasuk kalau misalnya kita Betul. mau minta support nih dari One On Call, itu juga bisa langsung DM ya tadi berarti. Ya, selain DM, Oke, mungkin berarti satu lagi nih Mbak Fitri, kalau misalkan butuh, kita juga ada layanan customer care yang itu bentuknya adalah WhatsApp. Jadi kalau buka website One On Call ternyata kesulitan nih aksesnya seperti apa. Ya udah di tombol kanan bawah di website itu di kanan bawah ada tombol seperti WhatsApp. Diklik aja itu langsung masuk ke WhatsApp customer care kami di nomor 0811 707 Jadi full service lah kita Mbak Fitri buat semuanya. keren banget. Jadi buat people nih yang mungkin tertarik untuk didatengin sama layanan One On Call bisa banget nih tadi. Klik tombol WhatsApp yang ada di websitenya, bisa for free, bisa di customize juga sesuai dengan kebutuhan people ya. Nah, bisa langsung dicoba nih berarti. Oke, selanjutnya aku mau ada nanya lagi nih sama Dokter Farika nih dok. Nah sebagai wanita nih biasanya ya kita kan seneng nih di spill trick and tips gitu ya. Nah mungkin Dokter Farika bisa nih spill sedikit info apa tips and triknya biar kita sebagai wanita tuh rutin melakukan deteksi dini dok, gimana nih Iya, tips-tipsnya? jadi untuk deteksi dini ini memang kita bisa bikin jadwal pemeriksaan yang rutin, misalnya pakai pengingat di ponsel, atau juga kalau kita bisa mengedukasi diri kita sendiri, maka kita akan semakin tahu banyaknya manfaat deteksi dini, sehingga makin besar motivasi kita untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Jadi jangan ditunda, maksudnya jika merasa ada yang perlu diperiksa atau merasa, oh ya aku telat tahun ini aku belum pap smear, kapan terakhir kali pap smear ya, ayo segera lakukan pemeriksaan tersebut. Oke, set reminder aja ya dok ya. Tanamkan di diri bahwa deteksi dini kanker itu penting banget gitu ya dok ya. Ya, atau misalnya setiap kali ultah jangan lupa hadiah untuk diri sendirinya pap smear misalnya. Jadi pas ultah pap smear, jadi nggak lupa. Iya, bisa banget tuh dok. Set rewardnya berupa eh, layanan kesehatan dengan deteksi dini gitu ya dok ya. Biar hidup kita lebih sehat gitu. Oke, Ya, nah aku sekalian mau nanya lagi nih sama Mbak Tiara. Sebagai suatu brand ya kan, pastinya selalu punya inovasi untuk customer-nya ya. Di samping tadi udah disebutin banyak banget inovasi-inovasinya dari One On Co ini. Nah, untuk di tahun 2025 ini nih khususnya One On Co, apakah ada sesuatu yang baru gitu, terutama dengan kehadirannya di Kepoin nih Mbak? Gimana nih? Oke Mbak, jadi One On Call ini bukan layanan yang baru ya, kita sudah ada dari 2021. Tentu saja tiap tahun kita berinovasi menyesuaikan dengan behavior dari customer, biar meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Nah untuk tahun 2025, kita kerjasama nih dengan teman-teman dari Keypoint. Jadi untuk seluruh transaksi di oneonco.co.id nanti akan mendapatkan poin di Keypoint. Jadi biasanya kan gini, oh kalau misalkan di e-commerce ini dengan dompet digital ini gitu, nanti kan ada cashback point tertentu. Nah konsepnya seperti itu yang harapannya customer itu tidak berhenti di transaksi yang satunya, akan berulang di transaksi berikutnya tapi menguntungkan dari segi customer. Barangkali nanti di Keypoint akan ditukarkan dengan merchant-merchant yang ada di Keypoint. Ini kan cukup banyak ya Mbak merchant-merchant yang ada di Betul Keypoint. Jadi banget. iya, jadi kalau misalkan nih sebagai wanita sehat, sudah aktif seksual, aware untuk mendeteksi kanker serviks, dia mau pap smear via One On Co. Sudah transaksi, sudah datang di fasilitas kesehatan yang di-appointmentkan di One On Co. Nggak sampai di situ. Dengan transaksi tersebut, dia akan mendapatkan poin yang bisa di-redeem di merchant-merchant yang ada di Kepoint. Jadi kalau misalkan merchantnya ternyata, oh ada fitness ya, oh ternyata ada healthy meal, nah itu kan lebih menunjang dari kesehatan pasien. Nah, ini harapannya dengan program ke customer, customer lebih happy, lebih memfokuskan diri terhadap kesehatan di kanker, tapi ada uh, extra benefit gitu, karena kita support cashback dalam bentuk poin yang bisa ditukar di merchant. Seperti itu sih Mbak Fitri. Keren sih ya. Jadi selain kita dapet benefit dari tes kesehatan yang kita ambil, kita juga banyak ekstra benefit lainnya ya yang tentunya bisa kita dapatkan dari Kepoin gitu ya Mbak.
Betul. Karena di sini kita udah banyak banget nih yang nanya di kolom komentar. Sekarang kita mau pilih dulu pertanyaannya untuk dibacakan. Namun aku juga mau ingetin lagi nih untuk pemenang apa pertanyaan yang terpilih hadiahnya banyak banget, yaitu kita punya voucher tes kesehatan dari One On Coast nilai 1.500.000 untuk 3 orang pemenang. Ada juga e-wallet senilai 125.000 dan juga koin senilai 125.000 untuk 5 orang pemenang ya. Tentunya yang semua yang hadir di IG Live hari ini juga dapat kesempatan untuk dapat voucher potongan harga senilai 50.000 dengan menggunakan kode OneOnCo Kepoin. Nah, jadi kita udah dapat nih 5 pertanyaan. Sebentar. Nah, oke. Pertanyaan pertama nih dok, ada dari Mbah Tiara dengan Tio di Jogja. Bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran tentang pencegahan kanker di kalangan generasi muda? Apa peran gaya hidup sehat dalam mengurangi risiko terkena kanker dan juga kebiasaan efektif apa nih dok? Mungkin boleh dibantu dijawab untuk pertanyaan dari Tio. Iya, jadi kalau misalnya saya boleh bilang, jadi pertanyaannya adalah gimana caranya mengingat untuk melakukan deteksi dini untuk generasi muda dan juga untuk makanan yang perlu dihindari dan juga apa yang perlu dilakukan, begitu kan? Ya, peran gaya hidup yang perlu dihindari nih dok. Iya, jadi kalau misalnya pertama tadi ya dengan edukasi diri sendiri untuk memperbesar motivasi dan juga melakukan pengingat. Misalnya manfaatkan teknologi seperti ponsel kalian untuk mengingatkan apakah sudah deteksi dini, apakah sudah melakukan sadari misalnya pada saat beberapa hari setelah menstruasi. Nah kemudian juga untuk gaya hidup yang perlu dihindari itu misalnya menjaga berat badan supaya tetap ideal. Karena kalau misalnya kita obesitas, maka itu juga merupakan satu faktor risiko untuk terjadinya kanker. Jadi usahakan tetap banyak gerak, dan juga makan sehat. Jadi supaya berat badan kita tetap di berat badan yang ideal. Kurang lebih seperti itu sih ya. Apakah sudah yang pertama motivasi ya dok ya? Iya betul, gerak aktif. Oke. Yang pertama motivasi harus ditanamkan dan juga pentingnya menjaga berat badan ideal ya dok ya untuk menghindari resiko-resiko terkena kanker lebih besar gitu. Oke, nah selanjutnya ada lagi pertanyaan nih dok dari Marta asal Jakarta. Dok, bagaimana pendapat dokter mengenai pengobatan herbal yang mengklaim bisa menyembuhkan kanker? Iya, jadi kalau herbal itu sudah supporting ya, karena tidak ada uji klinis fase 3 yang dapat menyimpulkan herbal itu dapat menyembuhkan kanker. Jadi kalau misalnya para survivor itu juga mengkonsumsi herbal karena untuk membantu stamina atau membuat tidur lebih pulas mungkin atau ingin lebih sehat dengan antioksidannya, harus segera info ke dokter yang merawat bahwa kalian juga mengkonsumsi obat herbal karena kita mengkhawatirkan mungkin ada suatu terjadi interaksi antara suplemen dengan obat-obatan yang dikonsumsi. Jadi kalau misalnya untuk suplemen itu belum ada uji klinis yang terstruktur yang menginformasikan mengenai efektivitas dan juga keamanannya. Jadi tetap harus tetap konsultasi dan tanyakan ke dokter, ya. Oke, berarti kalau untuk herbal ini hanya penunjang aja ya dok ya, tetap harus dilakukan pengobatan secara medis dengan dokter ya. Iya. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan nih dok dari Nia asal Bogor. Dok, mau tanya, gejala apa yang patut diwaspadai untuk kanker payudara? Gimana nih, dok? Nah, ya, kanker payudara ini umumnya gejalanya tuh berupa benjolan atau kalau kalian berkaca di cermin setelah mandi tuh bentuknya mungkin nggak sempurna, nggak simetris. Jadi kalau misalnya kalian udah aware, biasa bentuknya simetris, kok sekarang tiba-tiba nggak simetris, itu juga harus segera ke dokter. Dan juga melakukan sadari. Dan juga atau kalau misalnya usianya sudah di atas 45 tahun mungkin perlu melakukan mamografi. Jadi gejala awalnya mungkin hanya berupa benjolan
atau perubahan bentuk. Jadi kalian harus waspada dan juga melakukan pemeriksaan secara rutin. Karena biasa kita suka anggap sepele gitu ya, ini kayaknya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada perubahan bentuk, ada benjolan, mungkin sebaiknya diperiksakan ke dokter. Jangan malu untuk periksa atau melakukan deteksi. Oke, berarti tadi ciri-ciri awalnya itu kalau misalnya ada benjolan ataupun perubahan pada bentuk payudara ya dok, segera konsultasikan ke dokter sebelum terlambat gitu ya dok ya. Iya, dan Nah, juga lakukan deteksi dini ya, rutin. ya jangan lupa sadari ya people. Oke, nah selanjutnya ada juga pertanyaan dari Salsa asal Jakarta. Pertanyaannya, dok mau tanya, apa benar makanan punya pengaruh terhadap resiko kanker pada wanita? Kalau iya, makanan apa aja nih dok yang berpengaruh terhadap resiko kanker? Nah ya, kuncinya memang yang penting harus tetap aktif bergerak dan seimbang. Jadi kalau makan tuh jangan makan fast food aja terus, atau jangan makan fanatik pada makanan tertentu. Jadi kalau makan seimbanglah, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, seimbang. Supaya apa? Berat badannya tetap ideal. Itu kuncinya, dan juga tetap aktif bergerak. Jadi sebenarnya nggak ada makanan tertentu yang terkait dengan meningkatkan risiko kanker. Tapi yang penting adalah seimbang. Jadi jangan terlalu banyak makan fast food atau junk food, dan juga makanan yang sehat. Itu sih. Oke, berarti kuncinya adalah makanan seimbang ya dok ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, dan juga